Kita lanjutkan diskusi lagi, Mas Dede. Untuk pertanyaan saya di paruh sebelumnya, ini bagaimana ngeresponnya untuk memastikan semangat itu tetap ada sampai akhir? Ya, mohon maaf ini saya tidak menampilkan visual ya. Mhm. Jadi ya sistem pengawas. Jadi dimulai dari memastikan bahwa anggota kabinet ini merasa paham betul. Jadi nggak hanya tahu tapi juga paham, dan nggak hanya paham tapi juga menghayati bahwa pertama jangan korupsi. Yang kedua harus menjadi bagian dari tim, ya. Ini bukan kerja perorangan, ya. Ini adalah kerja super tim, total football. Tadi sudah saya singgung sebelumnya ya di host yang sebelumnya. Total football yang saya maksud di sini adalah ketika kita harus bertahan, semuanya bertahan. Ketika kita harus menyerang, semuanya harus ikut menyerang. Nah, kurang lebih inilah filosofi ya yang ditanamkan oleh Pak Prabowo, yang harus sampai menyentuh di level penghayatan oleh seluruh anggota kabinet. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi juga sudah dibicarakan bahwa yang namanya monitoring dari seorang Presiden Prabowo Subianto itu sedekat sekian mili dari permukaan kulit para anggota kabinetnya. Jadi anggota kabinet bukan hanya memahami dan menghayati, tapi juga harus selalu merasa diawasi. Gitu. Dan inilah yang dilakukan ya. Dan hasil daripada monitoring itu sendiri ya, itu adalah terkait dengan evaluasi yang terjadi setiap saat. Oke. Nah, apabila kemudian dirasa memang sudah tidak sevisi, apabila kemudian dirasa sudah ada penyelewengan, apalagi penyelewengan ya, ini anggota kabinet ini memang harus sudah siap untuk digeser. Kurang lebih seperti itu. Jadi dalam hal ini Pak Prabowo memang betul-betul sangat tegas sekali kepada jajaran di kementerian. Demikian, Mas. Dengan sikap penegasan berkali-kali Bu Wi, masalah persatuan, semangatnya harus sama, pemerintahan tidak ada visi misi lain selain visi misi presiden. Apakah perlu ada KPI khusus untuk para menteri, wakil menteri, kepala badan ini memastikan bahwa semua sejalan sampai beres pemerintahan di satu periode ini? Ini saya ya, oke. Iya. Menurut saya iya. Jadi memang karena persyaratannya sangat gamblang gitu ya, disampaikan dengan lugas, dengan terang benderang, eksplisit, maka memang mau tidak mau sudah ada kontrak di situ antara presiden dengan para pembantunya. Lah kontrak itu sejak awal sudah ditandatangani ya, dan tentu runtun dari kontrak tadi itu adalah bagaimana agar semua para pembantu ini beradaptasi ya dengan semua yang dimintakan oleh Pak Presiden ini secara adaptif ya, secara agile, secara lincah, cepat gitu ya. Mindsetnya, mentalitasnya gitu, lalu profesionalitasnya. Jadi tidak cukup hanya mereka pinter, profesional saja, teknokrat saja gitu. Tapi dimintakan juga mampu menunjukkan integritasnya gitu ya, dan semuanya. Maka memang perlu ada ya, acuan yang jelas tadi itu, sehingga siapapun yang keluar dari koridor kriteria yang dimintakan itu ya akan dapat penalti kan itu ya. Lah ini bagus sekali disampaikan sejak awal gitu ya, sehingga semuanya memahami. Jadi kalau ada penalti di tengah jalan karena ternyata kinerjanya buruk gitu ya, lalu apalagi menggunakan kekuasaan secara salah dan sebagainya, tidak muncul profesionalitasnya, kompetensinya dan sebagainya, ya itu memang nanti akan ada reshuffle menurut saya, mau tidak mau.